model yang model yang kita. Pak Fatkul Maujud susun ini. Wah, sini bisa lanjutan, untuk iya lanjutan September ini kan sudah dibuka ini Pak, apa proposalnya. Iya. Siap. Iya, September sudah dibuka. Nanti saya yang menguji lagi gitu ya. Siap. Oke, gitu Pak Fatkul ya. Terima kasih. Oke, sukses selalu Pak Fatkul. Amin. Terima kasih. Berikutnya tadi sesuai dengan kehadiran siapa ya? Pak Bu Neneng tadi gimana? Belum nampak wajahnya ini? Belum. Kalau gitu Pak Kafrawi dulu. Pak Mubarok. Pak Syarifatul Mubarok. Siap? Oke. Setelah itu nanti Pak Kafrawi ya. Oke, Pak Syarifatul, silakan. Siap. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dokter. Jadi untuk kami kebetulan saya dapatnya pengabdian madrasah binaan. Alhamdulillah kami menggunakan metode service learning untuk melihat atau mendampingi guru-guru yang ada di Kota Bima di Kecamatan Trastevere Barat dalam mempersiapkan asesmen kompetensi minimum, Pak. Jadi itu masih suatu hal yang sangat baru 2 tahun, bahkan di Bima itu baru diterapkan di tahun ini. Dan hasil investigasi awal kami menggunakan model IPERS di service learning yang kami gunakan. Itu ada 6 tahapan. Yang pertama investigasi. Jadi memang bahkan dari dinas pun belum ada untuk pendampingan kepada guru-guru dalam melaksanakan AKM ini di Kota Bima. Dan dalam 3 tahun terakhir awal penerapannya sejak 2020, 2019 simulasi nasional, 2020 itu diterapkan terbatas, 2021 kemarin hanya beberapa sekolah yang di Kota Bima, dan tahun ini itu diterapkan seluruhnya di tingkat sekolah dasar maupun ibtidaiyah. Dan alhamdulillah ternyata yang baru memberikan pendampingan itu adalah dari kami. Nah, untuk itu kami berusaha mempersiapkan kegiatannya, masuk ke tahap selanjutnya, preparasi untuk mencari tahu data bagaimana guru-guru yang ada di sana, dan akhirnya kami putuskan untuk mengundang guru yang mungkin akan berkaitan langsung dengan pelaksanaan AKM, yakni guru kelas 4, 5, 6 yang ada di sekolah dasar maupun ibtidaiyah di satu kecamatan Trastevere Barat di Kota Bima itu. Nah, hasilnya alhamdulillah kami lakukan pendampingan awal, baru kemudian kami lakukan focus group discussion FGD, dan terakhir kami gunakan momen untuk refleksi atau bagaimana menarik hubungan kesimpulan antar sekolah yang ada, baik melalui K3S, kumpulan ketua kepala sekolah sekecamatan, maupun lewat difasilitasi oleh dinas. Dan alhamdulillah kami bisa menjembatani hal tersebut. Dan sekarang kami mencoba untuk mengolah data. Kemarin kami ada sebarkan angket, memang ada 40 guru yang terlibat. Dari rencana kami ada 45 orang, tapi hanya 40 guru yang terlibat, termasuk kepala sekolah. Dan akhirnya kami dapatkan angket, itu modelnya ada refleksi untuk melihat imaji awal dari masing-masing guru terhadap penerapan AKM. Ada beberapa butir pertanyaan yang kami masukkan di dalam dummy buku kami. Kemudian ada persepsi bagaimana guru itu akan berkembang dengan AKM, bagaimana mereka akan merasa nyaman dalam penerapan AKM, support sistem mereka, apa saja yang bisa mereka dapatkan, dan kendala yang mungkin mereka hadapi. Baru terakhir, angket yang kami sebarkan adalah berkaitan dengan angket refleksi, yang mana di service learning itu jadi bagian inti bagaimana peserta kegiatan itu merefleksikan seluruh proses yang sudah mereka dapatkan dari awal, baik dari tahap investigasi sampai kemudian di tahap refleksi ini. Nah, alhamdulillah itu sudah terlaksanakan semua. Sekarang kami sedang mengolah data akhir evaluasi untuk nanti bisa kami diseminasikan datanya kepada guru-guru itu lagi dalam bentuk book report, dan mudah-mudahan data itu juga menjadi data yang cukup untuk kami gunakan sebagai bahan artikel jurnal nantinya di jurnal penelitian. Itu Pak Dokter. Oke. Terima kasih Pak Syarifatul Mubarok. Selamat sudah menyelesaikan ya tugas penting ini. Ya, gitu ya. Tinggal menyusunnya yang perlu
Ciamik gitu ya, Ciamik ya. Ya, ya. Dan luarannya sebetulnya mungkin sudah disiapkan artikelnya? Belum. Masih. Oh, belum. Oke. Tapi karena bahannya tadi sudah oke, sudah sip. Sebetulnya ini pengabdian tapi ada risetnya. Jadi Pak Mubarak ya. Ini nama dua gabungan Sarifah sama Mubarak ya. Kalau Sarifah di Jawa itu kan cewek gitu ya. Sarifatul ya. Oke, Pak Mubarak, jadi silakan bisa jadi dua luaran, Pak. Ini saran saya. Berdasarkan data-data yang saya baca, hanya kalau mau jadi luaran artikel jurnal penelitian, Pak Mubarak, maka harus tanda kutip bedakan riset murninya. Tadi kan menguji pelatihan atau apa tadi itu ya, itu bisa eksperimen sebetulnya, atau bisa one group pretest post test design ya. Ini dengan subjek berapa tadi? Dengan bentar. Tak lihat N-nya 36 Pak ya. 36 ya. Ini kalau kita lihat dari kalau mau menguji efektivitas pelatihan misalkan bahwa ini mampu meningkatkan AKM, lah itu silakan, nanti itu murni jadi penelitian misalkan, gitu ya. Lah, tetapi itu dibedakan. Jadi kalau mau pengabdian alurnya ya model proses pengabdiannya itu jadi. Jadi ini bisa jadi dua luaran artikel jurnal pengabdian dan luaran jurnal penelitian gitu ya, penelitian pelatihan atau apa ya dalam bentuk eksperimen gitu Pak ya. Karena ini kan Pak Mubarak dan tim kan memberikan intervensi berupa pelatihan bagaimana meningkatkan AKM kan gitu ya. Dan secara faktual tadi kita lihat ada perubahan yang signifikan antara sebelum dilatih dengan setelah gitu ya. Nah ini jadi penelitian gitu. Nah, yang pengabdian, proses pengabdiannya tadi itu bahwa ada komunitas guru-guru sekian yang asumsinya AKM-nya masih rendah kan gitu ya. Ini bidang PAI kan Pak ya? Umum Pak. Umum ya, tidak hanya PAI ya. Jadi yang diukur literasi numerasi. Oh ya, literasi numerasinya ya terutama ya, terkait dengan literasi numerasinya. Nah itu ini bisa jadi artikel jurnal penelitian murni gitu ya. Jadi bagaimana mengukur literasi numerasinya para guru gitu ya, yang selama ini mungkin kurang lah, dengan intervensi Pak Mubarak dan teman-teman akhirnya berubah. Nah, itu bisa jadi penelitian tadi itu. Tapi makanya disisihkan bahwa laporannya is okay nih, laporan pengabdian. Makanya sebetulnya kalau pengabdian berbasis riset itu enak, bisa jadi luaran dua gitu. Bisa jadi artikel jurnal, bisa jurnal penelitian atau jurnal ilmiah biasa atau jurnal pengabdian. Gitu ya. Atau ya, Pak Mubarak, ini saran ini kan reviewer kan boleh memberikan saran sebanyak-banyaknya gitu ya. Gitu Pak Fatul Maujud ya. Betul ya. Buat modul Pak, modul pelatihan peningkatan AKM khususnya literasi numerasi. Nah, fokus di modul pelatihan ya, modul pelatihan peningkatan literasi numerasi bagi guru. Wah, ini bisa dihaki Pak Mubarak, diundang kemana-mana itu barokahnya. Itu insya Allah rencana buat 2023 Pak Dokter. Oh gitu, ya. Nanti berapa persen untuk saya ya, saran saya ya. Siap. Oke. Ya, kurang saja. Gimana? Mohon maaf telat karena baru habis kelas ternyata. Oke, tidak apa-apa. Belum tak panggil kok Pak Husnawati belum. Siap. Oke, masih Pak Pak Mubarak. Nah, tadi Pak Fatul kan Pak Mubarak. Jadi gitu Pak Mubarak ya. Jadi it's okay itu kalau jadi modul, wah cocok ini karena saya sendiri sering bersama tim peningkatan AKM ya, kemarin di GTK di Direktorat GTK Madrasah di Kementerian Agama sedang ini problem
guru-guru terutama madrasah kan, terutama di bawah Kementerian Agama itu literasi numerasinya masih rendah. Nah, ini masih harus dihapus ya. Perlu ada perlu ada percepatan-percepatan, penguatan-penguatan dalam bentuk pelatihan-pelatihan atau sifatnya workshop gitu. Nah, ini kalau jadi modul bisa jadi pegangan atau bahkan bisa jadi narasumber di mana-mana, jadi pelatih ini Pak Mubarak ini ya. Barokah pokoknya gitu ya. Atau ya, modulnya penelitian lanjutannya, Bro. Penelitian lanjutan, penelitian lanjutan gitu. untuk modul Pokoknya pengembangan. Penelitian itu harus continue gitu loh ya, harus continue. Itu Pak Mubarak ya, selamat lanjutkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi tak sebut Pak Kafrawi ya. Silakan Pak Kafrawi. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdul Muhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini mewakili Pak Dr. Bahtiar. Oh. Oke, saya sebagai anggota penelitian dari tim Pak Dr. Bahtiar akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan progres di dalam penelitian kami. Alhamdulillah penelitian sudah hampir selesai Bapak, terkait dengan validasi instrumen dan segala macamnya sudah selesai dilakukan. Terus kemudian e-booknya terkait fisikanya itu sudah jadi ya, tinggal hal-hal kecil di belakangnya saja ya, terkait dengan uji validitas, reliabilitas, kemudian isi dari e-booknya juga itu termaksud sudah ada di sana, ada silabus, ada RPP, ada LKPD, materi ajar, dan soal-soal. Begitulah isi dari e-booknya. Kemudian untuk hasil uji coba produknya itu rata-rata sudah hampir baik, sudah sangat baik ya, terkait dengan ada beberapa observer ya, validator, ada beberapa sudah hasilnya sudah memenuhi. Kemudian untuk persentase indikator pembelajarannya sudah sangat baik juga, terkait dengan kemampuan penyelesaian masalah peserta didiknya sudah cukup. Kemudian untuk responnya, respon e-booknya oleh gurunya, respon gurunya sudah memenuhi juga, sudah positif di sana dari hasil penelitian yang kami lakukan. Oke, sudah saya baca. Tinggal hasilnya saja. Oke. Pak Kafrawi, ini yang saya tunggu. Sudah ada draft artikel jurnal nggak dari proses riset ini? Artikel jurnalnya masih ongoing, Bapak. Ongoing, oke. Ini yang saya tunggu karena menarik nih, risetnya sudah ketemu, sudah tanda kutip berhasil ya, dan sudah ada luaran dalam bentuk buku modulnya, buku tadi, e-booknya juga sudah jadi lah. Harusnya yang nilainya tinggi itu di artikel jurnal karena itu yang nanti bisa. Kalau sebetulnya kalau buku seperti ini kan e-book ya, bisa saja sih sudah cukup untuk menjadi luaran, tetapi lebih baik lagi dan sangat memungkinkan untuk meningkatkan kredibilitas tim ya. Wah, ini kan jadi riset itu kan menunjukkan kredibilitas seseorang. Kita dosen ini ya ukurannya risetnya seperti apa, kualitasnya, kemudian buktinya itu tidak hanya buku tapi artikel jurnal. Jadi artikel jurnal kemudian nanti bisa publish di Sinta berapa, itu kan derajat dan martabat kita Pak Kafrawi ya. Nanti sampaikan ke Pak Bahtiar gitu ya. Jadi insya Allah rencananya itu akan nanti November nanti itu akan diseminarkan di seminar internasional. Oh, ikut konferensi. Ini sip, malah lebih jauh lah, lebih top lagi gitu ya. Siap. Oke, jempol 2 untuk timnya Pak Kafrawi ya. Lanjutkan. Mungkin catatan saya saja, referensinya perlu ditambahi dengan referensi-referensi yang lebih up to date dan standar ya. Sudah bagus, tapi apalagi kalau mau dipresentasikan di international conference, saya pikir masih perlu ditambahi
referensi-referensi yang dari jurnal-jurnal internasional bereputasi gitu ya. Itu Siap, Pak. Pak Abdul Muhid. Oke. Selamat untuk Pak Kafrawi dan timnya, Pak Bak. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bu Neneng Agustiningsih. Silakan Bu Neneng. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, ini juga habis ada jam kuliah, jadi baru nyampe rumah. Oke. Silakan, enggak apa-apa. Enggak, Bu Neneng. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf ini Bapak Dr. Abdul Muhid, saya langsung sampaikan hasilnya. Jadi di sini untuk pengabdian masyarakat berbasis madrasah dan pesantren yang judulnya optimalisasi pengelolaan 3B yaitu bank sampah dan basecamp kerajinan menuju Go Green Madrasah Miftahul Ma'arif. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, di mana kegiatan yang kami lakukan ini yang pertama yaitu terkait untuk survei, di mana kami akan mengumpulkan semua informasi yang ada di Madrasah Miftahul Ma'arif. Itu setelah kami mendapatkan informasi, yaitu ternyata di sana itu Pak, untuk TPS atau tempat pembuangan sementara tidak ada di sana. Sehingga untuk budaya membuang sampah itu masih kurang, di mana sampah-sampah dibuang langsung ke sungai. Nah, selain itu ada untuk pembuangan sampah sementara yang digunakan lahan kosong lalu dibakar. Di mana kalau untuk sekolah sendiri atau madrasah digunakan tong sampah, tetapi tong sampahnya minim di beberapa tempat seperti di depan ruang kelas, lalu di lapangan atau di musola. Nah, sehingga disinilah kami menyediakan yang namanya tong sampah, di mana kami menggunakan 3R, yaitu di sini ada reuse dan recycle, sehingga di sini untuk mengurangi salah satunya kami yaitu nantinya itu akan melakukan yang namanya workshop. Nah, tapi itu nanti. Lalu selain itu kami juga melakukan yang berbasis 3R yaitu reuse, di mana yang reuse ini kami menggunakan bahan-bahan sampah bekas itu untuk kami gunakan menjadi tong sampah. Dan berdasarkan hasil survei itu, karena ini adalah madrasah, di mana madrasah ini jenis-jenis sampahnya seperti sampah tong itu kan sedikit ya Pak, sehingga untuk membuat tong sampah itu kami hanya membuat tong sampahnya terbagi dua, yaitu untuk sampah organik dan anorganik saja. Sehingga yang kami usahakan adalah menyediakan tong sampah yang kami ambil dari bekas sampah itu hanya menjadi dua pilihan, yaitu sampah organik dan anorganik. Nah, berdasarkan survei itu, lalu kami menyiapkan selain untuk nanti ada workshop, lalu sebelumnya itu kami melakukan FGD dulu Pak, di mana fokus group discussion ini kami melibatkan yayasan madrasah, lalu pemerintah desa seperti kepala desa, lalu guru dan tendik yang ada di madrasah. Nah, di sana kami membuat struktur. Saya coba share screen ya Pak ya. Silakan Bu. Ya, jadi di sini kami membuat struktur dari organisasi dari sampah. Dimulainya yaitu adalah dari pembina yayasan, yaitu Tuan Budi Mutali, lalu ada penasehatnya, lalu ketua dan sekretaris, di bawahnya ada divisi-divisi. Nah, ada ini juga kami
melakukan pelatihan dari workshop dan pelatihan, di mana pelatihan ini tujuannya adalah bagaimana mengolah sampah anorganik menjadi kerajinan dan sampah organik itu menjadi pupuk, itu pupuk kompos. Dan di sini kami ya. Halo. Sepertinya kendala sinyal beliau. Menghilang ya? Hilang. Tidak ada sinyal ya? Ya, nanti Pak Mubarak belikan sinyal ke sana, Pak. Siap, kita jual Halo. sinyal. Gimana, Bu? halo. Halo, ya. Gimana wajah Ya, jenengan? Ya, belum tampak di layar. belum nampak ya, Pak? Ini Belum sudah nampak, ini. ya. Sudah. Kalau, oh ya. Yang tampak Oke. malah Pak Fatkul Maujud ini yang tampak. Oh, Ya, Oke, tapi sudah saya tangkap Bu Neneng, sudah oke, ya. sudah hasilnya oke. Saya langsung mereview ya, Bu Neneng ya. Oke. Oke, kata kuncinya Bu Neneng, kata kuncinya adalah proses perubahan sosial ya. Kata kunci dari pengabdian masyarakat itu kan social change, perubahan sosial. Indikatornya itu ada Pranata sosial. Misalkan selama ini belum di sekolah-sekolah itu belum terbentuk kayak penanggung jawab pengelolaan sampah. Nah, itu tunjukkan, kuatkan gitu ya, pengelolaannya bagaimana. Karena kan harapannya ini tidak sekedar ketika Bu Neneng dampingi kemudian selesai, tapi ini keberlanjutan. Jadi indikator kesuksesan pengabdian masyarakat itu adalah ketika Bu Neneng 1 bulan atau bahkan 1 tahun kembali lagi tuh tong sampahnya masih ada gitu ya. Jangan sampai pengabdian baru 1 bulan kembali lagi tong sampahnya sudah tidak ada gitu ya. Yang ada sampahnya lagi ya. Ini sampah itu, lagi ya. itu yang indikator ketidakberhasilan gitu ya. Nah, itu tekankan bahwa adanya Pranata sosial. Karena kalau Pranata sosial itu ada berarti eksistensi perubahan tadi itu dari care terhadap sampah itu terjadi gitu ya. Bahkan pengelolaannya tetap berlanjut gitu ya. Kemudian mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan misalkan bisa menjadi usaha alternatif karena sampah yang diolah tadi itu bisa bernilai ekonomis, misalkan menjadi pupuk, menjadi pestisida nabati ya, yang cairannya itu ya Bu ya, itu kan bisa jadi pupuk, bisa jadi obat emas, misalkan jadi komunitas gitu ya. Jadi sekolah itu bisa menjadi komunitas gitu ya, gurunya, kemudian siswanya bisa menjadi edukasi. Ini kan menarik. Kemudian ini dijadikan sebagai lahan edukasi bagaimana karena selama ini masyarakat kita ini ya problemnya karena di pendidikan gitu ya. Pendidikan kita ini kan baru olah pikir, belum olah perasa afeksi, belum itu ya. Jadi kalau di sekolah itu selesai bahwa sampah itu bermasalah, tapi kan nggak ngena gitu ya Bu ya. Nah, ini lewat sekolahan ini menjadi semacam edukasi atau bentuk konkret. Bahkan sebetulnya kan beberapa sekolah ada yang sekolah berbasis wiyata namanya itu Pak Fatkul yang itu namanya sekolah-sekolah yang kemudian ditunjuk. Kalau di Kemenak kita ada man yang peduli lingkungan itulah apa namanya? Oh ya, sekolah-sekolah lingkungan itu ya, betul. Adiwiyata, ya apa namanya? Adiwiyata, Pak. Adiwiyata, betul. Jadi MAN, Adiwiyata, MTSN, Adiwiyata kan gitu ya. Ya betul. Yang saya tahu. Nah, itu kan menjadi role model bagaimana pengelolaan sampah sampai menjadi dari hulu sampai hilir gitu Bu Neneng ya. Nah, itu perlu dikuatkan di hasil tadi itu prosesnya, proses pengorganisasian komunitasnya, sama yang terakhir ketika saya baca ini adalah ada semacam ini Bu, bukan diskusi tindak lanjut. Di sini masih kayak follow up gitu ya. The next-nya apa kan gitu ya. Gitu Bu Neneng ya.
Iya. Nah, itu bahasa kalau di pengabdian itu lesson learn. Jadi apa yang Bu Neneng lakukan fasilitasi di komunitas ini menjadi pembelajaran bagi kita semua yang pembaca gitu ya. Nah, itu ada disebut di sini mungkin bisa dalam bentuk lesson learn atau pembelajaran dari petik pembelajaran dari proses kerja pengabdian masyarakat. Nah, itu penting Bu kalau ditulis menarik gitu sebelum simpulan. Nanti simpulannya arahnya ke sana, ke saran, simpulan dan saran. Yang kedua, di samping luaran ini kalau bisa jadi artikel jurnal tentunya Bu ya. Karena ini layak untuk publish di jurnal pengabdian masyarakat tentunya. Karena temuannya sangat masih apa ya, isu-isunya, isu alam ini kan kaitannya dengan, mungkin gini Bu, sekarang ini kan orientasinya go green ya, atau berbasis eco green. Nah, itu masukkan isu-isu eco green Bu. Jadi eco green ini kan salah satunya bagaimana mengolah sampah dengan baik yang kemudian bermanfaat gitu ya. Ini isu yang lagi tren sekarang. Jika itu kata kunci ini dijadikan landasan, dijadikan kata kunci, itu nanti bisa masuk ke jurnal-jurnal bereputasi. Eco green-nya ini yang menarik, gitu ya. Jadi konteksnya dalam bingkai global itu eco green, gitu. Gitu Bu Neneng ya, masukan dari saya sudah bagus, sudah terlaksana kegiatannya. Cuman sentuhannya saya kasih sentuhan supaya bisa publish di jurnal dan bisa menarik itu kasih kata kunci dengan konsep eco green. Oke. Gitu Bu Neneng ya. Ini Pak untuk artikelnya, jadi kami juga sudah mempersiapkannya. Oke. Nanti akan submit di jurnal Abdimas Unwahas di Universitas Tanjung Semarang. Ya. Oke, betul Abdimas Sinta 3 ya. Sinta 5. Masih Sinta 5. Gak berani ke engagement Bu. Gak berani ke engagement saya. Sinta 3. Itu Pak? Oh siap. Loh, di Mbak Google Pak Mubarak sudah tahu itu Pak Mubarak. Tanya ke Pak Mubarak. Oke, siap Pak. Oke. Sinta 3 Bu, Sinta 3. Terima kasih Pak. Oke ya, sukses selalu Bu Neneng. Ya. Oke, lanjut. Pak. Siapa ini? Pak Husnawati ya, Husnawati. Nggih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama mohon maaf sebesar-besarnya karena terlambat sign in tadi karena habis mengajar enggak tahu lupa. Tapi begitu tak lihat di WA grup Litap Dimas langsung saya masuk seperti itu. Ya, pertama-tama tiang mulai Prof nggih, saya mulai. Ya, langsung aja. Nggih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi progress report yang saya bisa sampaikan karena ada beberapa tulisan yang memang saya selesaikan dengan teman senior seperti itu, dengan 2 senior yang insya Allah akan profesor. Jadi ini agak sedikit tertunda seperti itu, tapi insya Allah akan selesai pada target. Nah, namun data research questions yang pertama dan kedua sudah saya analisis dan disebutkan di sana, lalu justifikasi itu dari segi reliabilitas dan validitas instrumennya sudah memenuhi kriteria karena ini dianalisis menggunakan Smart PLS. Ya, Smart PLS, di mana saya adaptasi model dari seorang penulis dan yaitu Masrom 2007 yang acceptance model e-learning. Nah, kebetulan penelitian ini kan bila hari tentang perceived acceptance of model as a means of instruction itu. Tapi Prof beri masukan supaya juga melihat causational relationship atau impact-nya terhadap yang dulu itu ya. Ini yang dulu itu ya. Iya. Gimana hasilnya? Belum ya? Ini sudah ada hasilnya. Dari segi
reliability dan validity-nya sudah sangat-sangat tinggi. Tinggi ya. Itu bisa dilihat dari hasilnya di sana, item loading, alpha-nya tinggi, di atas 8 semua. Dan average variant extracted-nya, AV-nya di atas 5 semua, sebagaimana yang disarankan oleh Hare et al. 2019 ini. Betul. Nah, begitu juga composite reliability-nya sudah di atas 8 semua. Nah, di sini kita lihat di cautional atau hipotesisnya. Untuk yang perceived acceptance sendiri, di mana perceived ease of use, usefulness itu, dan attitude toward use dan intention to use ini sangat positif semua. Dia tidak melebihi gitu, significance-nya. Jadi signifikan semua. Tidak di atas 0, ya seperti yang itu. Hipotesis 1 Mas yang enggak terbukti ya? Hipotesis 1, 2, 3 dan 4, 5. Nah, dia untuk research question yang kedua tentang efek dari itu. Iya, yang efeknya. Yang tidak itu rejected 1. Itu kenapa? Di pembahasan mungkin karena belum ada pembahasan ya. Belum tak bahas karena belum tak justifikasi dengan memang di sini namanya kelemahan penelitian ini. Nah, saya hapus 1 item, tapi ketika tak hapus 1 item dari konflik banget ya. Itu yang perceive, yang sebaliknya yang menjadi signifikan. Nah, yang itu yang perceive is of use-nya terhadap outcomes-nya itu menjadi positif, berhenti rejected, tetapi yang perceive usefulness-nya learning outcomes itu yang menjadi negatif, seperti itu. Nah, yang kelemahannya salah satunya karena ini penelitian bersifat kuesioner kuantitatif, tapi memang dari temuan-temuan penelitian terdahulu memang contradictory finding, temuannya memang ada yang mengatakan. Gini langsung saja Mas ya. Ini sebenarnya menarik. Tinggal reasoning-nya Mas Husnawati ini menjelaskan bahwa perceived perceived of use, kemudahan of use-nya itu kenapa mungkin gitu ya. Kalau tadi itu ternyata dari referensi kan masih ada debatable. Ya, itu mungkin bisa dijelaskan itu. Meskipun secara konstruknya ada pengaruh secara positif kan gitu ya. Gitu aja. Nah, tidak apa-apa dalam konteks kan riset tidak harus semuanya terbukti hipotesisnya kan. Jadi tinggal penjelasan misalkan bahasanya kalau boleh saya ralat bukan kelemahan tapi kekurangan. Nah, keterbatasan. Kalau lemah kan nggak enak, apalagi lemah sawat gitu ya. Nah, ini penelitian dengan 1 variabel yang perceived acceptance saja, yang Google Docs writing Wilahari, tapi tak gabung dengan data kualitatif juga itu. Alhamdulillah September di Web of Science terbit itu, Prof. Di WOS. Di WOS. Luar biasa. GF-nya di atas 6,5. Nah, ini target saya nanti ini Q2. Saya gitu ya. Jos. Bagus. Terbit insyaallah. Amin. Semua insya Allah Scopus atau Web of Science gitu, targetnya. Luar biasa, langsung guru besar ini ya, langsung asisten ahli, langsung guru besar ya. Baru lektor. Oke, saya tertarik ini, menarik. Hanya mungkin penjelasan gini Mas, mungkin penjelasan culture ya, budaya. Ini kan konteksnya di NTB Research Survey ini ya. Mungkin konteks budaya. Gimana? Di kampus ini kan penelitian yang iya artinya kan mahasiswa UIN Mataram kan gitu ya, dengan culture yang mungkin berbeda atau mungkin kajian-kajian itu menarik gitu ya. Karena ini sangat sebetulnya hubungannya dengan culture Mas, iya kan? Iya kan, personal learning satisfaction itu kan culture, iya kan? Betul, sangat culture. Nanti misalkan gini, coba dianalisis beda Mas, dari mahasiswa itu yang santri atau yang dari madrasah dengan dari sekolah umum gitu ya. Itu kan culture-nya misalkan saya tidak tahu apakah itu ketemu ada perbedaan lah. Atau
laki perempuan atau desa kota. Nah, itu Ya, coba betul. dianalisis bedanya misalkan gitu ya. Mm-mm. Untuk menguatkan temuan-temuan yang tadi ini. Karena Ya. secara konstruk, secara teori kan ada pengaruh signifikan gitu ya. Gitu. Nah, itu Ya. jurnal internasional sangat suka gitu, sangat Ya. suka terhadap novelty temuan yang secara hipotesis nggak terbukti, tapi itu jadi menarik gitu. Mm-mm. Gitu ya. Ini saran saya gitu ya. Meskipun Mas Husnawati ini Skopusen, nah ya Skopusen itu ahli Skopus, tapi ini bisa jadi alternatif gitu supaya disitasi nanti, oh ternyata dalam konteks culture, kemudian latar belakang pendidikan atau jenis kelamin, ketika dianalisis uji beda itu ada perbedaan misalkan. Ya, ini menguatkan kemudian kenapa ini nggak berpengaruh, atau dilihat dari data deskriptifnya Pak Husnawati ya, nanti seperti apa. Ini kan berapa prodi yang disurvei? Satu prodi ya? Iya, hanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris saja, Karena bukan bahasa. sastra. Tidak ada sastra ya di sana ya? Tidak ada. Oh, hanya pendidikan bahasa Inggris ya? Nah, ini saya highlight memang di literature review itu the conflicting findings. Jadi dari studi yang di atas saya bahas itu memang ada temuan yang conflicting gitu. Makanya penelitian ini dilakukan. Nah, gini. dari analisis maka di sini bisa different technologies are perceived differently. Oke. Mas Husnawati, oke. Tapi itu jangan di latar belakang loh ya. Itu didiskusi malahan. Ya. Kalau waktu riset, waktu proses nyusun proposal atau laporan ini no problemo. Tapi ketika jadi artikel jurnal itu jangan tampakkan di depan. Jadi harus di belakang gitu. Ini menguatkan. Oh ternyata hanya ini referensinya yang nggak tampak kan. Jadi coba debatkan temuan-temuan sebelumnya yang seperti apa kelompok pendukung dan kelompok ini ya, kelompok yang menolak gitu. Nah ini menarik gitu. Jadi di sini saya highlight pun seperti itu karena di analisis, nah di sini temuannya conflicting di sini, beda-beda di sini. Oh gitu ya. Lalu kita masuk itu sebagai gap. Oh gitu. Tapi kalau dalam bentuk proposal no problem. Tapi nanti kalau di artikel jangan. Karena kalau sejak awal sudah debatable, ngapain kok diuji? Apalagi dijadikan bangunan hipotesis kan gitu ya. Nah, anggap saja Pak Husnawati nggak ngerti sebelumnya, baru tahu ketika sudah selesai riset gitu. Ini tip lah ya, tip, nggak ada bukunya. Oke, sukses Pak Husnawati. Prof, terima kasih Prof. Oke, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, siapa ini? Pak Sofyan Mahfudi. Terima kasih Pak Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya share screen? Silakan, wajib itu tambang. Ya, ini hanya 2-3 slide, Prof. Oke. Baik, Pak Prof. Muhid. Jadi untuk penelitian kami, karena fokus kami itu kepada calon guru matematika, dan itu kami definisikan sebagai mahasiswa yang sudah menempuh course atau dalam hal ini mata kuliah inti prodi. Jadi kami memang dulu rencananya kami mengambil mahasiswa yang sudah memasuki masa PPL, Pak Muhid, atau yang paling tidak sudah menyelesaikan semester 6 ya. Kemudian fokus kami adalah kepada pengetahuan mereka terhadap bukti dan bagaimana mereka menyusun tugas untuk siswanya dan praktek mereka di kelas. Jadi untuk rumusan masalah 1 ini sudah kami kumpulkan datanya. Kami sudah uji mereka dengan tes dan wawancara interview. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua dan ketiga ini nanti kami akan gali datanya ketika mereka sudah memasuki masa PPL, Pak Muhid. Jadi insya Allah awal September. Ya. Kemudian untuk rumusan masalah 1 kami dapat sampaikan. Yang pertama pengembangan instrumen berupa draft instrumen, kemudian beserta hasil validasinya. Kemudian yang kedua adalah kami sudah melakukan pengumpulan data melalui tes dan
interview. Kemudian kami melakukan transkrip rekaman wawancara dalam bentuk teks. Kemudian kami menyusun pedoman untuk coding hasil tes dan coding hasil interview. Kemudian kami melakukan coding terhadap sampel, jawaban sampel 2 subjek dalam hal ini. Lalu kami coding peneliti 1 dalam hal ini saya dan peneliti 2. Nah, ini hasilnya masih kami selesaikan, Pak Prof. Nanti kemudian akan kami uji tingkat agreement-nya menggunakan integrator reliability. Insya Allah kami mungkin menggunakan uji Cohen-Kappa. Kemudian nanti kalau hasilnya ini belum baik, tentu kami akan perbaiki pedoman codingnya. Tapi kalau hasilnya sudah memenuhi, nanti kami akan melanjutkan coding terhadap keseluruhan data. Kemudian rumusan masalah 2 dan 3 yang terkait dengan tugas, bagaimana klasifikasi tugas yang dibuat mahasiswa, dan juga bagaimana mereka mengajarkan bukti. Nanti kami akan mengambil sekitar 2 subjek saja sebagai studi kasus, begitu Prof, untuk kami rekam aktivitas pembelajarannya, dan kami akan coba analisis menggunakan analisis video, begitu Pak Prof. Oke, Pak Sofyan, laporannya belum terkirim ke saya ini. Nanti minta di itu ya. Oh, laporannya belum Pak Prof? Dan di Google Drive-nya belum bisa saya baca ini. Tapi nggak apa-apa, tak lihat sudah on progress kan ya. Iya ya. Oke, nanti saya kirim malam itu Pak Prof. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang saya lampirkan memang belum sampai ke analisis. Artinya sampel-sampel yang sudah kami lakukan, termasuk beberapa contoh coding data. Jadi nanti rencananya memang kami dulu merumuskan masalah ini biar menjadi beberapa artikel, mungkin 2 lah. Oh, itu. Jadi yang rumusan masalah 1 terkait dengan pengembangan instrumen dan juga hasil pengukurannya mungkin satu artikel. Kemudian 2 dan 3 ini terkait tugas calon guru dan bagaimana praktik pengajarannya, mungkin menjadi satu topik, begitu Pak. Oke. Tapi gini Pak Sofyan Mahfud ya, sebetulnya kan kalau sesuai project yang penting 1 luaran artikel cukup gitu ya, itu dulu. Betul. Jadi saya khawatir nanti langsung 3 terus gak ada yang terbit tambah itu ya. Oh, iya. Fokus aja 1 gitu ya. Iya, betul. Ya, makanya jadi kami ingin sangat memperbaiki ini Pak. Biasanya jurnal-jurnal yang mungkin Sinta 2 bahkan yang internasional biasanya kalau kualitatif pun akan diminta semacam, khususnya di pendidikan matematika Pak Prof, itu sudah menuntut adanya mungkin uji reliabilitas seperti Cohen-Kappa dan yang lain. Betul. Makanya ini kami akan benar-benar mengcoding dengan benar, dengan sangat cermat ya. Oke, dan detail. Memakan waktu. Ya. Oke. Saya karena ini masih progres bukan akhir, jadi kalau dilihat hari ini kan sudah on the track kan gitu ya, bahwa harapannya tetap karena kata kuncinya di luaran, ini layak untuk jadi artikel jurnal gitu ya. Betul. Dan itu yang lebih penting, sehingga prosesnya on the track sesuai dengan metodologi, sesuai dengan kerangka teoritik yang dipakai kan gitu ya. Dan itu yang jadi pembuktian kalau bahasa menguji validitasnya sebuah hasil penelitian itu kan dari konstruk teori yang dipakai, kemudian prosesnya dan hasilnya bisa valid kan gitu ya. Betul. Maksudnya valid secara proses tadi itu gitu. Karena luarannya, ukurannya itu adalah luaran itu artikel jurnal kan gitu, Pak Sofyan ya. Iya, betul Pak Bro. Oke. Saya pikir itu jadi okay nih, bagus ini tema menarik ini. Temanya menarik dan persoalan ini kan masih jadi isu nasional kan, tidak hanya di Lombok kan ya, jadi masih persoalan-persoalan nasional. Kebetulan saya juga lagi neliti secara nasional tapi di Man-Man IC.
Calon guru meneliti Bapak atau guru? yang siswanya saja, yang gurunya sudah terpilih saja, tanda kutip masih perlu ya, apalagi ini Ya, betul. gitu ya Pak ya. Betul Bapak. Jadi ini sebenarnya rencana untuk nanti S3, karena mungkin fokus saya akan ke salah satu topik di pendidikan matematika itu adalah proof and argumentation, Bro. Jadi fokus saya mempersiapkan calon guru. Jadi mungkin ini sebagai pemetaan awal. Nanti mungkin kedepannya saya akan tindak lanjut. Ini jadi proposal tesis, disertasi gitu ya? Sebagai dasar aja Pak Prof. Oke, sip. Nah, ya harus itu. Dengan teacher professional development. Teacher professional development, betul. Tindakannya semacam itu. Oke, sip. Seperti itu Pak Muhid. Sukses selalu Mas, bagus ini. Nah, kalau bisa ini tip juga Mas, supaya nanti ketika di S3, rencana ngambil di mana? Mungkin dalam negeri Pak. Di UP. Oke. Ya, karena semakin misalkan ada portofolio hasil riset yang kemudian publish di jurnal, itu kan sangat kuat nanti ketika Pak Sofyan Mahfud ini ya apply di S3 gitu. Jadi related dengan riset-riset sebelumnya kan pas gitu ya. Dan itu menguatkan, bahasanya itu proposalnya langsung ACC gitu, langsung lanjut ke karena terima kasih Pak Muhid. Gitu ya. Saya pikir itu lanjutkan dan terima kasih Pak. Assalamualaikum. Pak Muhid. Ibu ya, bukan Pak ya. Ibu Ketua LP2M sudah nunggu hasilnya. Kan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Muhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, siapa ini? Silakan close dulu Pak Mahfud. Oh ya, sebentar Pak. Ini Pak Asmar, silakan Pak Asmar. Siap-siap. Sebentar ini cara. Oh ya, di close dulu. Sebentar. Pak Sofyan. Sebentar, ini kok ya? Di itu. Skip ya? Skip aja. Sebentar, di view option itu loh. Share screen. Oke Pak, sebentar. Kok nggak tampil ya Pak? Screen ya. Nggak bisa besar ya? Sebentar Pak. Ini minimize ya? Stop screen. Di view option Pak. View option saya. View option di atasnya. Biasanya bisa Bu. Sebentar. Tunggu ya Pak. Ini kok nggak bisa ya? Biasanya bisa Pak. Sebentar. Langsung live Pak. Langsung live ya. Saya aja ya. Iya, sekalian. Ya live aja Pak. Terus nanti masuk lagi. Boleh. Iya. Ini agak error Pak. Sebentar. Suwen. Wah, nggak lulus teknologi nih. Orangnya live tapi ininya masih nongol. Gimana Pak Fatkul? Iya. Orangnya yang hilang. Nah, oke, sudah. Silakan Pak Asmar. Baik Pak, terima kasih Pak Prof. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja mungkin saya jelaskan sedikit tentang penelitian saya. Basis penelitian saya itu tentang pengembangan prototipe berbasis prototipe sebagai bahan ajar fisika berbasis kajian Al-Quran. Jadi ruang lingkup pengembangan ini, ruang lingkup penelitian ini itu pada ranah pengembangan. Sehingga kami mengadopsi desain penelitian DSD 4D model dari tahap define, design, develop, dan dissemination. Nah, pada tahap desain, kami melakukan analisis tentang apa sih itu prototyping, hingga pertanyaan reviewer sebelumnya bahwa perlu kita memperjelas bahwa ini adalah pengembangan suatu prototype. Maka prototype itu merupakan desain asli atau desain lain dari bentuk asli suatu model. Jadi setelah melakukan analisis pada lokasi penelitian yang sasarannya pada Madrasah Alia, maka desain lain dari model bahan ajar itu sebenarnya adalah
bentuk aslinya adalah bahan ajar yang digunakan di sekolah. Bahan ajar yang digunakan di sekolah inilah beruang lingkup pada dua hal. Yang pertama sasarannya pada peserta didik di kelas tertentu. Halo, selamat terdengar suara saya, Pak? Ya, terdengar jelas. Ya, jelas, Oh, jelas, iya. jelas. Jadi Jelas, Pak. Lanjut. untuk prototipe ini sasarannya yang pertama itu pada peserta didik, bentuk aslinya pada peserta didik dengan kelas tertentu. Yang kedua, dari segi materinya itu telah ditentukan dan memiliki target tertentu yang ditentukan dalam suatu kompetensi capaian pembelajaran. Jadi buku ajar sebenarnya itu dalam suatu konsep yang kita kaji bisa dikembangkan sampai tahap mana saja. Tetapi dalam buku ajar yang digunakan di sekolah ada target yang harus dicapai. Target dari buku ajar itu adalah materi yang digunakan. Materi yang mau dicapai itu berwajib pada kompetensi capaian pembelajaran. Akhirnya kami menemukan bahwa prototipe yang akan kita kembangkan itu berada pada ruang lingkup kompetensi capaian pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Sehingga di tahap desain ini kami membagi 3 hal. Yang pertama analisis materi. Analisis materi ini menyangkut kompetensi capaian pembelajaran. Yang kedua analisis peserta didik untuk menganalisis sasaran peserta didik yang akan kita jadikan sampel untuk pembelajaran ini menggunakan bahan ajar fisika berbasis kajian Al-Quran. Kemudian karena ini pengembangan, ranah pengembangannya di mana? Ranah pengembangannya dengan analisis integrasi kajian ayat Al-Quran. Jadi kompetensi dari analisis materi ini dikaji dengan kajian ayat Al-Quran. Setelah analisis awal ini di tahap define sudah dilakukan, maka kita melangkah ke tahap selanjutnya yaitu tahap desain. Desain kita mulai dari membangun RPP, perencanaan seperti apa pembelajaran yang akan kita terapkan sehingga model bahan ajar itu bisa kita ramu atau rancang. Selanjutnya masuk kepada tahap desain struktur materi. Jadi dalam desain struktur materi ada peta-peta konsep materi-materi yang akan kita kaji dan diintegrasikan dengan kajian Al-Quran. Kemudian barulah kita membuat desain awal bentuk prototipe yang biasa disebut sebagai bahan ajar fisika berbasis kajian Al-Quran. Setelah desain awal ini selesai, akhirnya kami melakukan suatu tahap pengembangan, melakukan validasi apakah sudah memenuhi atau sinkron antara kompetensi capaian dengan bahan ajar yang dikembangkan, baik itu validasi instrumen tes, validasi bahan ajar itu sendiri, bahkan validasi instrumen untuk mengukur kepraktisan bahan ajar ini, yaitu respon praktisi. Dalam penelitian ini menggunakan Google sebagai praktisi. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji dari segi tahap development. Di tahap development ini sudah masuk di ruang lingkup development. Selanjutnya masuk tahap terakhir yaitu tahap penyebaran, destination. Di tahap penyebaran kita akan menyebarluaskan bahan ajar ini melalui suatu pembelajaran. Saya membagi 3 tahap dalam tahap penyebaran ini. Ada penyebaran yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran, kemudian melakukan uji keefektifan dan kepraktisan bahan ajar. Apakah efektif atau praktis bahan ajar. Untuk kepraktisan kita mengujinya dengan analisis respon praktisi. Tetapi kalau uji keefektifannya kita menguji dengan menggunakan instrumen tes bahan ajar. Nah, setelah itu maka jika instrumen itu valid atau praktis, maka dapat dinyatakan untuk dilanjutkan ke tahap desain pembuatan produk. Nah, untuk tahap penelitian ini sudah selesai pada tahap sampai desain produk. Jadi sudah selesai seluruh
tahap 95%, dan tahap define, design, development, bahkan dissemination sudah selesai. Tetapi kami menambahkan penyebaran itu menjadi 2 hal. Penyebaran yang pertama yaitu dalam proses pembelajaran, yang kedua penyebaran produk yang telah jadi itu kami sebarkan kembali ke seluruh populasi di sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Mataram. Nah, tahap penyebaran tahap 2 inilah yang belum kami lakukan, tetapi untuk menjawab rumusan permasalahan dari penelitian ini sudah terjawab, yaitu apakah bahan ajar yang kita kembangkan itu efektif dan praktis, itu sudah terjawab. Kami sudah memberikan instrumen tes dan kami sudah menganalisis, bahkan kami sudah menerbitkan pada jurnal. Kami mensubmit ke jurnal Sinta 3 di Unismu dan sudah mendapat LOA-nya. Jadi tahap penelitian ini bisa dikatakan sudah rampung 95%, tinggal bagaimana menyebarkan tahap kedua, melakukan penyebaran tahap kedua ke seluruh populasi yang ada di sekolah 3. Nah, dari pengembangan ini kami menambah lagi tahap penyebaran menjadi 3. Penambahannya itu dari segi penyebaran dengan melakukan suatu publikasi. Jadi publikasi ini dalam bentuk jurnal bagian dari pengembangan. Jadi publikasi ini saya masukkan bukan hanya sebagai output penelitian, tetapi menjadi bagian pengembangan ke skala yang lebih luas, yaitu menerbitkan bahan ajar untuk dipublikasikan dan menerbitkan hasil penelitian tentang pengembangan prototipe sebagai bahan ajar fisika berbasis kajian Al-Quran. Untuk output penelitian ini, Oke Pak Asmar. Karena saya belum bisa mengunduh di Google Drive karena terkunci, ya. Mungkin nanti setelah ini bisa dikirim ke WA saya karena yang dari LP2M juga belum ada. Jadi apa yang jenengan sampaikan tadi langsung dikirim aja, ya. Sudah oke sebetulnya. Cuman masih on proses ya. Sudah selesai, Prof. Oke. Hasil ujinya sudah mendapatkan bahwa prototipe bahan ajar yang kita kembangkan. Bukunya, prototipe bukunya sudah bisa dikirim? Karena tak klik belum bisa. Bisa di Gimana? share screen sekarang, Pak. Oke. Nanti sambil dikirim juga ya. Tadi kan sudah saya dapat cerita, dapat gambaran, oke. Nanti ini dikirim ke Ibu LP2M, setelah itu oke. Nah, covernya. Masih loading. Ya, masih loading. Oke. Ya, pemaklum masih menggunakan RAM 8 GB. Oh ya, ini RAM-nya masih kecil ya. Nanti kalau sudah selesai ini ya, RAM-nya ditambah ya. Ya Core i9 atau Tin lah gitu ya. Minimal, Pak. Oke. Ini rencana diterbitkan di mana, Pak Asmar? Sebenarnya sudah berproses, Prof. Reviewer pertama sudah kami lalui. Pada saat kami mendapatkan hasil kemarin, sebenarnya baru minggu lalu hasilnya, saya langsung submit di Jurnal Pendidikan Fisika Unismu Sinta 3. Artikelnya, oke, nanti draftnya boleh dikirim ke itu ya, ke kita ya. Karena itu kan jadi luaran, bukti submitnya, bukti itunya ke LP2M ya, bahwa LOA-nya sebenarnya sudah ada juga, Bro. Ada. Nah, ini saya belum dapatkan gitu ya. Oke, tapi secara makro, secara ini oke gitu ya. Secara ini apalagi ini menarik ini kalau ini dijadikan rujukan gitu ya. Jadi integrasi sains dan Islam itu tampak gitu ya. Dan ini sebenarnya kepala sekolah meminta kemarin Pak Harmukti mengatakan meminta bantuan untuk melakukan 3 sampai ke kelas 3 dari kelas 11, 12, kelas 10, 11 dan 12 di khusus fisika. Jadi pengembangan ini diminta untuk lebih dikembangkan sampai
kelas 3 untuk digunakan sebagai referensi di sekolah, dan beliau menyatakan seluruh tahap pembiayaannya ditanggung sama sekolah karena sejalan dengan visi misi. Oke, di sekolah mana Pak Azmar? Di sekolah mana? Alia Negeri 3 Kota Man. Mataram, Pak. Man 3 Mataram. Iya. Man unggulan itu yang ada PK-nya itu ya? Bukan? Bukan sih Pak, masih rating ketiga di Kota Mataram. Oh, bukan Man yang ada PK-nya, bukan Man Man PK. 2 itu. Man 2 Oh, itu. 2 Prof. itu ya. Man Man 2. 2. Itu 2 Pak Fatul ya? Iya, Man 2 itu. Oke. Lah, gini, menurut saya jangan sekolah sebetulnya ini kerjasama dengan penerbit Win. Kalau Win Mataram ada penerbitannya, biar mengangkat Win Mataram gitu. Win Mataram ada penerbitannya, ada lembaga penerbitnya. Belum ada, Prof. Oh, belum ada ya ini. Ya. Ya, harus diadakan. Kerjasama dengan pihak Harus ketiga. Kerjasama dimewujudkan. dia modelnya atas nama LP2M bisa kerjasama dengan penerbit Oh, lokal. betul. LP2M dengan penerbit. Kerjasama ya. Boleh. Supaya nama Win ada gitu, Pak. Ya, betul. Nah. Ada Pak, ada Win Mataram Press baru memulai 3 tahun yang lalu. Ibu kampus. 2 tahun itu kampus penerbitan itu Pak. Ini Bu Kampus, insya Allah semoga bisa diterbitkan di Kan. lembaga LP2M. Betul. Jadi LP2M bekerja sama dengan, kalau Win Mataram belum punya penerbitan, bekerja sama dengan penerbit mana. Jangan sekolahan yang itu, nanti kan milik MAN. Nah, itu dalam konteks ini rugi. Win Bahkan ada Mataram. kompetisinya itu, Prof, untuk penulisannya itu. Ada kompetisinya. Ada kompetisinya di LP2M untuk Oh, ada ya? penulisannya. Iya, bisa masuk ke sana dia. Itu kan Dapat lagi. dapat min haisul pasif lagi nih ya. Betul. Ya. Nanti bisa dapat double ini. Dapat double, nggak apa-apa nanti. Ini kan risetnya, produknya ini nanti dikompetisikan lagi gitu, Mas Mar. Terus pokoknya riset itu barokah lah gitu, banyak hal yang bisa dipetik gitu ya. Oke ya, Pak Azmar, saya pikir itu nanti bahan-bahannya ini dikirim ke kita supaya bisa jadikan pegangan, terutama yang draft artikel atau bukti submit tadi itu yang di jurnal itu katanya sudah dikirim ya? Ya, ini Prof. Sudah Oh ini, terbit ya, apa Pak? dari LP2M katanya ada Win Mataram Press, ada ini? Weh, mantap. Ada betul, cuma yang percetakannya belum ada, Prof. Oh, iya, Percetakan percetakannya belum ada. nanti online Lembaga aja. penerbitnya ada. Iya. Gitu. Penerbitnya sudah ya, punya ISBN Ada, ya? betul. Oke. Cuma lembaga penerbitnya. Oke, nggak ya ada. berarti Namanya langsung alat aja terbit. Win Mataram Press gitu aja. Iya, percetakan belum ada. Oh, percetakan. Nanti Pak Mahfud cetaknya di Pak Mahfud aja. Iya. Oke ya. Oke. Terima kasih Pak Azmar. Jadi Win Mataram ternyata sudah ada Win Mataram Press gitu ya, diterbitkan di sana gitu Nah, ya. ini LOA-nya ini. sebenarnya kemarin, Prof. Oke. Jurnal itu. Bulan apa ini? Agustus ya? Masih dia penerbitannya di bulan Agustus, jadi ditulis tanggal 25 rencana penerbitannya. Oh gitu, jadi ongoing ini ya. Iya. Artinya bulan ini sudah terbit ya. Oke, ini tanggung jawab Pak Asmar sudah selesai semua, bukunya sudah jadi. Ini semuanya. Ini Sinta berapa ini? Sinta 3, Bro. Wah, sip. Sinta 3 ini kumnya saja sudah 20 ini maksimal gitu ya. Pangkatnya apa? Jabatan fungsinya Pak Asmar? Sementara usul ke lektor, Bro. Lektor. Kalau bisa Sinta 2 nanti bisa lektor kepala ya. Itu oke. Lain Sinta 3 jurnal sidang penelitian. Oke, terima kasih Pak Azmar. Selanjutnya Pak Rahmat, Heri Rahmat ya. Silakan Pak Heri Rahmat. Heri masih unmute, masih unmute. Ya, Oh maaf, Oke, maaf. sudah. Lupa Oke. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili tim ya. Saya bersama Pak Kasfur Rahman itu dari Prodi Tadis Bahasa Inggris itu dipercaya untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat
yang berbasis prodi. Jadi kami mencoba melakukan satu kegiatan yang sesuai dengan apa yang kami bisa lakukan di prodi, sehingga sedikit banyak kami mencoba menggandeng teman-teman yang di prodi. Dari samping itu kami juga akan menggandeng teman dari luar prodi. Baik, mungkin sedikit saya akan coba share screen, tapi tidak banyak, Prof, yang akan saya bisa sampaikan. Bentar. Baik, sebentar, Prof. Judulnya, dari judulnya dulu. Ya, dari judul. Nah, baik, saya mulai dari judul. Judul yang kami angkat adalah peningkatan kapasitas tutor bahasa Inggris dan manajemen pengelolaan kampung Inggris untuk mendukung kemajuan pariwisata di Desa Teteh Batu, Lombok Timur. Dari hasil review kemarin memang Prof sudah menyampaikan ada masukan untuk perubahan judul, cuma ternyata dari pihak LP2M mengatakan jangan dirubah. Jadi akhirnya judulnya tetap seperti ini. Mungkin nanti dalam penulisan jurnal kami akan coba lebih realistis seperti itu. Supaya lebih menjual. Oke. Nah, baik, ada beberapa hal yang menjadikan kami mengangkat topik ini, yaitu adanya perubahan perilaku pariwisata di Pulau Lombok khususnya, itu dari yang awalnya manual itu akhirnya menjadi ke lebih digital seperti itu. Dan kemudian dari dulu hingga sekarang Lombok itu semakin dikenal sebagai destinasi wisata, bukan hanya dari sekedar mouth of competition saja, tapi juga secara langsung. Nah, dalam satu kesempatan ini kami akan mengangkat desa wisata sebagai salah satu alternatif pariwisata yang sedang digalakkan oleh pemerintah daerah NTB. Oleh pemerintah itu pada tahun 2019 itu sudah menetapkan 99 desa wisata di seluruh NTB, dan salah satunya adalah Teteh Batu yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Bahkan desa Teteh Batu ini kemarin pada tahun 2001 sempat itu diajukan untuk menjadi salah satu desa wisata di salah satu ajang internasional, tapi belum sampai memenangkannya. Itu yang menang itu dari desa. Ini di daerah mana ini, Pak? Teteh Batu ini? Di Lombok Timur, Prof. Di Lombok Timur. Oke, di Lombok Timur, di bawah. Lombok Timur bagian selatan atau bagian selatan utara? Ya? Bagian utara, Prof. Oh, utara. Di bawah Gunung Rinjani, Prof. Oh, sisi sana. Ya. Pak, di bawahnya. Jadi seperti itu. Nah, karena perkembangan pariwisata yang dianggap semakin potensial, akhirnya beberapa pelaku wisata di Desa Teteh Batu itu mencoba bukan hanya menggerakkan sisi pariwisata saja, tapi juga menggerakkan sumber daya manusianya melalui pembukaan Kampung Inggris, dan diinisiasi langsung oleh Bupati Lombok Timur saat itu secara langsung. Nah, dari hasil observasi kami itu kami mendapatkan beberapa hal yang bisa kami jadikan awal untuk menjadi permasalahan dalam kegiatan kami. Yang pertama adalah bahwa ternyata pengelola itu belum memiliki pengalaman ataupun pengetahuan dalam mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris pariwisata. Yang kedua, belum ada pemandu wisata yang bisa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup terampil. Yang ketiga, ternyata belum ada pemberdayaan untuk masyarakat pendukung pariwisata, misalnya kelompok pedagang souvenir atau pengelola homestay dan seterusnya dalam kegiatan pariwisata di Teteh Batu. Sehingga ini menjadi salah satu awal kami untuk melakukan kegiatan, dan akhirnya kami mengambil satu pijakan bahwa kami mengambil yang kedua, ya, yang kedua poin yang pertama yaitu bahwa pengelola belum memiliki kemampuan dalam pengembangan bahasa Inggris pariwisata. Nah, setelah kami mencoba mendapatkan hal tersebut, kami akhirnya setelah melakukan komunikasi awal dengan pihak pengelola Kampung Inggris di Teteh Batu, dan kami sudah lakukan FGD pada saat itu, yaitu pada saat tanggal 22 Mei 2022. Jadi kami melakukan diskusi dengan pengelola dan juga beberapa tutor. Jadi kami membahas tentang rencana-rencana yang akan kami lakukan di lokasi.
Jadi dalam FGD itu kami mendapatkan beberapa informasi, misalnya terkait sejarah tentang kampung Inggris, kemudian bagaimana pengelola melakukan pembelajaran selama ini, juga bagaimana peserta di kampung Inggris yang ternyata itu melibatkan banyak siswa sekolah di sekitar lokasi juga. Oke Pak, langsung ke hasilnya Pak. Sekarang perubahannya seperti apa sekarang ini? Nah, ini yang perlu kami sampaikan Prof. Setelah FGD yang kami lakukan tanggal 22 itu, dan kami sudah rencanakan kegiatan itu dilakukan pada tanggal 18 Juni. Dan ini sudah clear sebenarnya. Cuma kami harus sampaikan, ini salah satu bukti kami pernah FGD, ada informasi seperti ini Prof. Mau tidak mau saya harus menyampaikan seperti ini, karena ini permintaan langsung dari lokasi. Jadi sebenarnya kita sudah clear untuk pengadaan lokasi, pengadaan kegiatan tanggal 18. Cuma dari pihak pengelola meminta supaya kegiatan diundur dulu, berhubung lokasi itu digunakan oleh direktur kegiatan untuk persiapan keberangkatan haji. Seperti itu Prof. Dan permintaan khususnya kegiatan kami dipending sampai beliau kembali. Jadi berarti kami hanya bisa melakukan FGD ini saja, Prof. Jadi belum bisa action, padahal kami sudah siap. Kami sudah siap action sebenarnya ini, Prof. Kami sudah menyiapkan 2 orang fasilitator, satu dari Universitas Pendidikan Mandalika yang juga beliau orang sangat kompeten, Badan Wakil Pariwisata NTB, Dr. Jumadil, dan juga dosen dari Prodi Bahasa Inggris. Beliau adalah salah satu pengelola di salah satu kursus yang ada di Mataram. Jadi kami sudah siap dengan tim, tapi ya seperti inilah yang terjadi. Oke. Rencananya kapan? Karena kan ini sudah pulang haji kan? Biasa Prof, kalau setelah balik haji biasa ada acara-acara 40 hari lagi. Masih itu ya acara masih ya? Nerima tamu. Masih Prof, nerima tamu. Berarti Pak tamu. Eri ke sana aja nanti dapat sajadah sama tasbih. Ya kami sudah susul lagi informasinya, cuma tapi belum dapat informasi lebih lanjut. Jadi mohon maaf Prof, belum bisa menyampaikan nanti dilaporkan ke Ibu Ketua LP2M aja ya. Sudah kami sampaikan seperti itu kondisinya. Baik, mohon maaf Prof, itu kami nggak usah minta maaf ke saya. Karena mau melaporkan apa? Iya. Tapi ini jauh lebih bagus kan, konkret apa adanya. Memang realitas di lapangan kan beda ya. Iya. Jadi tapi coba di sambil itu tadi itu menikmati apa itu kurma ke sana gitu ya. Kami sudah kami sampaikan sama dengan tim kapan kita bisa ke sana sambil ngomong-ngomong itu loh untuk melanjutkan kegiatan kita. Jadi cuma belum ada jawaban realistis mungkin seperti itu. Mungkin itu saja Prof yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Jadi sekali lagi dikomunikasikan lagi karena ini sudah di bulan Agustus dan September kan harus selesai semua gitu ya. Insya Allah Prof, kalau kami kan kegiatan kepengabdiannya hanya melakukan kegiatannya, kemudian kami melaporkan apa yang sudah kami lakukan, insya Allah bisa cepat selesai. Ini bagus karena ini kan nanti menjadi role model ya, kampung wisata, kampung Inggris gitu yang dimana keterlibatan komunitas dalam mensupport wisata itu menjadi sangat penting. Jadi bahasa-bahasa yang jadi tidak hanya di satu titik ya, beberapa titik itu kan masyarakat Lombok harus care terhadap wisata ini. Betul. Oke, lanjutkan Pak Eri Rahmat, sukses selalu ya. Terima kasih Prof. Oke, selanjutnya ini siapa yang? Oke, silakan, monggo. Sudah semua ya? Sudah. Gimana? Sudah semua ya? Sudah semua kayaknya. Sudah Pak Prof. Oke, sudah semua. Nanti sekali lagi secara umum ya, saya akan memberikan tanggapan secara umum. Nanti akan balikannya akan saya kirim ke Ketua LP2M. Intinya bahwa secara umum luar biasa, sudah ada masukan-masukan dari saya dulu itu ternyata bermanfaat dan tentu luarannya clear gitu ya, sudah ada produknya, sudah ada artikelnya. Hanya tadi itu Pak Rahmat saja yang ini apa ya, takdir gitu Pak ya, karena semoga bisa diselesaikan, kemabruran
hajinya itu nanti bisa menjadi apa ya, proses untuk itu sambil cari barokah sajadah dan gitu ya. Oke, saya pikir sukses lah, sudah semua on the track, tinggal menghalusi, membuat laporan yang lebih bagus, karena kata kuncinya kalau riset itu adalah luarannya yang ditunggu, kalau pengabdian itu produk dan apa ini, keberlanjutan kata kuncinya ya, keberlanjutan dari proses itu, bila perlu itu menjadi semacam misalkan role model, bisa semacam bahkan menjadi lokasi dampingan. Saya pikir itu menjadi sangat penting untuk baik pengembangan institusi maupun Bapak Ibu sebagai dosen yang dapat bantuan penelitian maupun pengabdian ini. Saya pikir itu ya masukan dari saya. Sekali lagi selamat, Bapak Ibu sudah menjalankan tugas dengan baik, meskipun ada yang maksimal, ada yang belum, ada yang kurang-kurang dikit, tapi biasa itu dalam proses, masih ada waktu untuk diperbaiki dan dimaksimalkan. Tentunya apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi sangat luar biasa, dan dari saya mohon maaf jika ketika memberikan feedback, memberikan balikan tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Gaya saya orang Surabayaan seperti ini Pak Fatgol ya, apa adanya, suka guyon gitu ya. Jadi maksud saya tetap dalam rangka untuk perbaikan. Terima kasih Prof. Gitu ya, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Oke, sama-sama, sukses selalu ya semua ya. Oke, yo saya izin live ya. Yo. Terima kasih Pak Prof. Bagus, aman. Udah kabur Pak. Terima kasih yang lain. Pak Dr. Bahtiar berubah wajah. Pak Azmal kenapa udah selesai? Iya, Bu. Alhamdulillah. Kalau udah selesai, tinggal penyebaran. Perlu dananya ya, nggak perlu dana lanjutan. Iya. Masih ngutang sebenarnya bukan. Siap, terima kasih. Oke, alhamdulillah.